warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya Ibu Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Bapak, hari ini kita ketemu untuk mempermantap pemahaman Ibu Bapak sebagai peserta pemantapan ideologi Pancasila. Dan hari ini kita akan fokus pada pokok pikiran Pancasila, tetapi bukan hanya sekedar bagaimana memahaminya, tapi bagaimana menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengawali, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Astuti Aziz. Sehari-hari saya bekerja di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sebagai media iswara. Oke, untuk bahasan pokok-pokok pikiran Pancasila, Ibu Bapak, hari ini kita akan melihat ada beberapa agenda yang akan coba kita tuju. Yang paling penting ini adalah kita memahami tentang tujuan negara, kemudian sendi dan juga catur Pancasila, kemudian nilai Pancasila, dan juga nanti akan ada aksi nyata. Nah, tujuan pembelajaran untuk pertemuan kita hari ini adalah mengharapkan nanti Ibu Bapak bisa memaknai makna dan esensi pokok pikiran Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari, kemudian juga mengidentifikasi keterkaitan antara pokok pikiran dan lima sila sebagai dasar ideologi bangsa, dan juga menunjukkan sikap dan tindakan yang mencerminkan aktualisasi pokok-pokok pikiran dan nilai Pancasila ini. Indikatornya tentu tidak jauh berbeda Ibu Bapak. Kita berfokus pada tiga hal: esensi pokok Pancasila itu, kemudian pokok pikirannya, dan sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengawalinya saya memberikan satu pertanyaan pemantik dulu Ibu Bapak. Kira-kira satu sikap menurut Ibu Bapak semua ini yang mencerminkan semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Cinta produk dalam negeri. Cinta produk dalam negeri. Yes? Ya, kita harus selalu mengambil sikap empati kepada sesama, Saling menghargai. saling menghargai, dan mengedepankan toleransi. Nah, Ibu Bapak, ini tertanda bahwa bukan hanya mengetahui tentang pikiran, pokok pikiran Pancasila ini, tetapi bagaimana menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu Bapak, di bahagian modul ini kita berbicara tentang sebenarnya hal yang besar, tentang ideologi Pancasila. Ideologi itu adalah tentang cara pandang, tentang penuntun atau bintang yang menuntun kita ya. Jadi di dalam sebenarnya materi ini kita berbicara dalam skala besar. Tujuan negara. Tujuan negara adalah mencapai kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, bagaimana cara mencapai tujuan ini? Kita harus jabarkan dia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, mari kita lihat nilai-nilai itu. Yang pertama adalah sendi. Sendi-sendi Pancasila itu, kalau kita berbicara soal sendi itu kan kita pikirannya ke mana tuh? Sendi. Organ tubuh. Ke tulang. Jadi tulang itu selalu dihubungkan, ada namanya sendi. Tanpa sendi kita tidak bisa bergerak. Begitu pula kita tidak bisa mencapai tujuan negara tadi kalau tidak dijabarkan dalam sendi-sendi Pancasila. Nah, sendi-sendi Pancasila ini ada tiga. Yang pertama adalah ketuhanan. Aspek ketuhanan ini pertama kali dikemukakan oleh The Charles Makarata. Kata beliau, kita ini selalu berbeda, yang pada akhirnya kita hanya akan menyadari bahwa ada yang mengatur kita. Dan esensi moral itulah yang menjadi pokok pikiran Pancasila. Kita harus selalu menyerahkan kepada Tuhan sebagai bentuk penyerahan moral kita dalam hidup bersama. Yang kedua, sendi yang kedua itu adalah kebangsaan. Kebangsaan ini dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Menurut beliau, Indonesia yang beragam ini harus diikat oleh satu perasaan bahwa mereka adalah satu bangsa untuk bisa bergerak bersama dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu. Dan yang ketiga adalah aspek kemanusiaan atau sendi kemanusiaan. Sebenarnya ada naluri dan nilai-nilai luhur di dalam setiap diri manusia Indonesia itu yang membutuhkan matahari dan air. Matahari dan air beliau umpamakan sebagai sendi ketuhanan yang saling berhubungan dengan sebuah sendi lainnya.
Jadi itu tadi sendi-sendi yang menggerakkan nanti. Kemudian ada lagi yang diistilahkan dengan catur upaya Pancasila. Catur upaya Pancasila ini adalah pedoman untuk menjalankan 5 unsur Pancasila. Jadi dia adalah cerminan perilaku atau sikap. Di antaranya adalah keadilan, cinta kasih, welas asih, kepantasan, serta sikap berani berkorban. Maksudnya begini nih, kalau keadilan itu dihasilkan bukan dari cinta kasih dan welas asih, maka itu hasilnya cenderung kejam. Maka diharapkan bahwa setiap proses keadilan itu lahir dari rasa cinta kasih dan welas asih. Maka itu akan terasa lebih membumi, lebih kuat demikian. Kalau kita memiliki itu dalam pengambilan keputusan, maka itu masuk dalam kategori kepantasan. Kepantasan ini nanti akan mengantar kita untuk misalnya bisa meminimalisir ego, misalnya mengurangi kepentingan diri sendiri untuk kemudian melihat atau berkorban untuk kepentingan umum. Itu yang masuk pada yang kita ketahui bersama. Yang pertama itu adalah nilai ketuhanan. Yang tadi ya, bahwa kita percaya ada yang mengatur bahwa ini adalah nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia, dan itu harus mendasari semua perilaku kita, bahwa segala-galanya kita kembalikan kepada Sang Pencipta. Kemudian kemanusiaan ini seperti yang kita ketahui ya, bahwa kemanusiaan ini adalah bagaimana saling menghormati, saling menghargai, bukan hanya kepada orang-orang yang dekat, tetapi kepada manusia secara keseluruhan. Kemudian persatuan atau kebangsaan tumbuh yang selanjutnya membuat kita merasa perlu melakukan sesuatu untuk kebaikan bangsa dan negara dan menjaga segenap nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Kerakyatan adalah bagaimana saling menghormati, saling menghargai dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah aspek keadilan, bahwa keadilan tadi balik lagi ada welas asih, ada cinta kasih, dan bagaimana mewujudkan cita-cita negara. Oke, Ibu Bapak, kita masuk pada studi kasus nih, berandai-andai. Seandainya Ibu Bapak ini menjabat sebagai kepala desa, lalu ada proyek, ada pembangunan pabrik yang akan dibangun di desa Ibu Bapak. Nah, masyarakat itu terbelah dua, ada yang pro, yang melihat bahwa ini adalah kesempatan, ada peluang kerja, banyak masyarakat nanti yang akan memperoleh penghasilan tambahan, dan ada atau barangkali akan mengganggu sistem irigasi karena air sungai juga dipakai untuk pertanian. Nah, seandainya Ibu Bapak kepala desa yang menjunjung tinggi pokok pikiran dan nilai Pancasila, apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Musyawarah. Tergantung dari kemudaratan dari sebuah permasalahan, yang mana yang lebih menjadi prioritas. Yang mana yang lebih menjadi prioritas? Ada lagi? Ya, tentunya duduk bersama bisa mencapai satu kata sepakat. Oke, baik. Terima kasih Ibu Bapak. Nah Ibu Bapak, pokok pikiran itu bukan hanya sekedar teori, tetapi kita bisa melihat bahwa akan menjadi kompas moral dan etika dalam kita. Jawaban Ibu Bapak barusan itu mencerminkan aspek-aspek itu. Ada musyawarah tadi disebutkan di sini ya. Itu artinya kita kesediaan untuk mendengarkan pendapat. Kemudian melihat mana yang lebih, yang kira-kira yang bermanfaat lebih. Itu juga termasuk pada bahagian kerakyatan, bagaimana kemanusiaan manusia. Nah, satu lagi Pak Ibu Pak, satu tindakan kira-kira yang bisa dilakukan minggu ini di rumah, di tempat kerja atau di komunitas Anda terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Satu tindakan mencerdaskan lebih. Hilangkan dalam hal mengambil mufakat, hilangkan secara voting, tetapi dilakukan secara musyawarah, bukan voting. Dan terakhir Ibu, silakan. Saling menolong. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Saya tutup dengan quote ini. Jadi sudah kita siap Bapak Ibu untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila? Siap, luar biasa. Terima kasih, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila.